Bu, Assalamualaikum Bu. Oh, ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Masliani, bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik, saya sehat. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Anak-anak di kelas bagaimana Bu? Tadi. Anak-anak masih semangat sih dalam belajar, cuma ada yang saya resahkan Bu. Iya ya Bu ya. Ada apa nih Bu? Apa yang ingin Ibu bicarakan pada sore hari ini? Ada yang ingin saya bicarakan bersama Bu Robia, yaitu Bu tentang bagaimana cara saya ya Bu agar siswa saya itu kembali hafal perkalian 1 sampai 9 dan dapat mengingatnya dengan cepat. Karena hari Kamis nanti kan Bu, kami ujian. Jadi mereka semalam saya tes lupa lagi Bu. Oh, iya ya Bu ya. Jadi sore hari ini Bu Masliani mau bicara agar para siswa kembali mengingatkan perkalian 1 sampai 9 dengan cepat ya Bu ya. Seperti itu kan Bu? Iya Bu, iya. Oke. Iya ya. Nah, yang ingin Ibu dapat dari percakapan kita sore hari ini apa Bu? Harapan saya Bu ingin mendapatkan solusi terbaik yang dapat saya terapkan besok di kelas saya bersama siswa saya. Karena tadi mengingat hari Kamis ujian semester ganjil. Ya. Jadi ya saya ingin mendapatkan solusinya bagaimana yang paling cepat Bu agar mengingatkan mereka kembali. Ya. Saya udah coba buat untuk mereka ya kan Bu kembali menghafalnya bersama-sama di kelas tadi. Ya. Cuma metode saya itu kurang menarik ya Bu. Jadi siswa itu pun malas mengucapkannya gitu Bu. Jadi mereka nggak berminat gitu. Iya ya Bu ya, kurang minat ya Bu ya. Oke, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi terbaik yang dapat Ibu terapkan di kelas bersama siswa tentang cara agar siswa itu kembali ingat perkalian 1 sampai 9 dengan cepat ya Bu. Betul Bu, betul. Ya ya Bu ya. Nah, kalau menurut pengamatan saya, Bu Masliani, Ibu siswa yang berhasil mengingat perkalian dengan cepat Bu gimana? Menurut saya ya Bu, siswa yang cepat menghafal perkalian itu siswa yang mampu menghafal perkalian itu siswa yang mampu menjawab pertanyaan perkalian dengan cepat Bu. Oh begitu ya Bu ya. Iya, Jika Bu. siswa yang ideal dikatakan berhasil mengingat perkalian level 10, kondisi siswa sekarang berada berapa Bu? Kalau dinilai dari 1 sampai 10. Kalau sekarang level mereka menurut saya 4 sih Bu. Karena untuk hasil perkalian 1 sampai 5 saya tes tadi sekitar 60% lah Bu siswa yang benar menjawab. Sedangkan untuk hasil perkalian 6 sampai 9 hanya 20% siswa saya yang menjawab benar Bu. Oh, iya ya Bu ya. Oke lah. Jika mencapai level 10 itu susah ya Bu ya. Karena tinggal 2 hari lagi kita mengadakan ujian. Sebenarnya Ya kan Bu? Sebenarnya bisa sih Bu. Iya bisa ya Bu ya. Bisa. Iya ya. Untuk mewujudkan percakapan level 10, apa ide yang dapat Ibu lakukan? Menurut saya mulai mengingatkan siswa lah Bu dari malam ini lah, dari malam ini menurut saya ingatkan di WA kelas mereka
menghafal perkalian sampai 9, kemudian besok pagi di barisan ini ya Bu, di barisan pagi sebelum masuk akan saya bariskan mereka, suruh mengucapkan dulu bersama-sama perkalian yang tinggi aja lah dulu Bu, 6, 7, 8, 9. Kemudian sebagai tiket masuk kelas ya kan Bu, kayak buat suite perkalian lah Bu. Jadi yang menang dalam suite itu silahkan masuk, yang belum mundur dulu sampai dia bisa lah gitu, sampai dia bisa menang dalam suite perkalian itu. Oke, iya Bu ya. Oke Bu, menurut Ibu apa yang akan menjadi kendala Ibu nanti? Menurut saya kendalanya ya Bu ya. Iya, kendalanya. Mungkin kalau saya melakukannya terlalu serius, anak-anak itu pun bosan ya kan Bu. Iya sih. Karena itu saya coba dalam permainan lah mungkin besok Bu, dalam ice breakingnya, jadi suasananya menyenangkan walaupun ice breakingnya isinya pembelajaran perkalian ya kan Bu, jadi saya buat ice breaking pembelajaran perkalian gitu. Iya Bu ya. Iya. Menurut Ibu apa yang akan menjadi menurut Ibu ada yang membantu agar siswa itu pembelajarannya berkaitan dengan perkalian agar besoknya mempelajari perkalian terus, gimana perasaannya? Agar mengingatkan kembali kepada siswanya. Saya akan minta inilah Bu bantuan sama orang tuanya ya Bu, melalui WA orang tua, karena kami juga punya WA khusus untuk orang tua murid. Jadi saya akan buat di WA tersebut minta bantuan kepada orang tua, mengingatkan nanti malam ini ya Bu rencananya. Iya. Mengingatkan mereka, mengingatkan anak-anak mereka untuk menghafal perkalian itu, sehingga besok pagi rencana saya yang dari barisan sampai ice breaking sampai pulang juga nanti rencananya untuk saya akan buat juga tiket pulang bisa berjalan gitu Bu. Iya Bu ya. Bu Masriani, berarti Ibu telah mendapatkan solusi dari masalah Ibu, dan Ibu juga telah menemukan cara mengatasi kendala-kendalanya tersebut. Iya sih Bu, ya saya udah mendapatkan ide sedikit pencerahan lah Bu ya untuk mengatasi masalah saya. Iya Bu ya. Ya. Apakah Ibu mendapatkan percakapan sesuai dengan tujuan awalnya? Sesuai Bu dengan tujuan awal kita tadi, karena saya sekarang mendapatkan solusi yang dapat saya terapkan besok di kelas tentang cara saya mengingatkan kembali tentang hasil perkalian terhadap siswa saya agar lebih cepatlah mereka mengingatnya Bu, dan mau mereka menghafalnya dengan hati yang senang. Iya Bu ya. Ya, lebih semangat ya kan Bu? Iya. Oke Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Merasa lebih lega sih karena dapat solusinya Bu. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya, oke Bu. Di sini pertemuan berikut saya ingin menjadi mengetahui tingkat keberhasilannya. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik, diterima dengan baik, dan anak-anak mencapai level 10 seperti yang Ibu harapkan sekarang ya Bu ya. Iya Bu, ya terima kasih ya Bu. Semoga saya bisa menerapkannya. Oke. Iya, sama-sama. Sampai di sini pertemuan kita. Ibu Masriani, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Robiah. Waalaikumsalam Oke, baik. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Robiah? Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Di sana hujan nggak? Mendung Pak masih ada. Mendung ya. Mendung doang. Iya. Sedikit lagi turun. Ini lagi turun ya. Jadi kisaran sudah mulai hujan ini. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita diskusi ringan-ringan aja ya kan Bu Robiah. Diskusi sore. Iya, Terkait dengan santai. santai ya kan. Nah, kira-kira Bu Robiah di acara ataupun di kegiatan coaching kita kali ini Iya. apa nih yang mau kita omongin nih dari Bu Robiah? Yang mau saya omongin sekarang, yang ingin saya bicarakan bersama Bapak, cara saya supaya bisa menggunakan IT dengan cepat. Gimana? Bagaimana caranya Ibu bisa menggunakan IT secara cepat? Iya Pak, betul. Oke, Bu Robiah, ini waktu kita kan nggak banyak ya, jadi kita bicara singkat saja. Kira-kira apa nih yang Ibu pengenin yang dapatkan dari pembicaraan kita? Kira-kira Ibu pengennya dapat apa nih dari yang kita diskusikan sore ini? Yang saya harapkan dalam percakapan ini, saya akan mendapatkan ide-ide baru dari Bapak yang menarik. Itu aja. Oh gitu. Oke. Nah, terkait dengan IT tadi ya, Ibu katakan Iya, Pak. Ibu pengen bisa menggunakan IT. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu nih, ini kan IT ini identik dengan zaman sekarang ya Bu ya. Iya Pak. Nah, menurut pengamatan Ibu nih, hal yang ideal menjadi guru zaman sekarang itu apa sih menurut Ibu? Yang idealnya ya Pak ya, dilihat dari zaman sekarang, saya ingin menjadi orang yang pintar, tapi sudah terlambat dan bisa menggunakan IT karena sekarang wajib Pak menggunakan IT untuk memenuhi kebutuhan anak, memakai IT, memakai surat menyurat pakai IT. Saja itu. Iya. Tadi Bu katakan menurut pengamatan Ibu adalah penggunaan IT ya kan. Tapi Ibu katakan tadi sudah terlambat. Apa alasan Ibu tadi mengatakan sudah terlambat dalam hal penggunaan IT? Sebenarnya ya nggak terlambat ya Pak ya. Sekedar sekali waktu itu saya udah pernah mengikuti latihan, tapi saya nggak bisa mengikutinya dengan lesnya apa komputer itu. Jadi kayaknya dianggap sepele gitu karena kan dulunya nggak memakai IT gitu ya Pak ya. Nah sekarang ternyata sudah menggunakan IT ya Bu ya. Iya, harus wajib pakai IT sekarang. Harus wajib pakai IT. Tapi kira-kira menurut Ibu nih, Ibu kan sudah pernah ikut pelatihan, Ibu sudah, dan hari ini juga menggunakan seperti sekarang kan menggunakan handphone ya kan, IT juga. Kalau di grade kan buat level, kira-kira Ibu di level 1 sampai 10 itu yang mananya? Di level mana Ibu merasanya? Kalau dilihat dari penggunaan IT, saya merasa masih posisi angka yang terendah lah Pak, angka 4 dan angka 5. Angka 4 atau angka 5 ya? Iya ya Pak. Iya. Nah, menurut Ibu nih terkait penggunaan IT bagi guru, seberapa penting sih menurut Ibu penggunaan IT itu bagi guru? Sudah sangat penting ya Pak ya pada zaman sekarang, karena zaman sekarang adalah zaman komputer, zaman IT, di mana-mana kita masih menggunakan aplikasi dan internet yang harus kita gunakan zaman sekarang. Jadi memang zaman sekarang nih tuntutan guru zaman sekarang tuh harus bisa menggunakan laptop ya, komputer seperti itu ya. Kemudian Android seperti itu ya. Iya. Kemudian bagaimana sih menurut Ibu
agar ibu bisa memahami menggunakan IT seperti sekarang ini? Menurut ibu gimana nih caranya? Kok menurut saya, ya saya harus belajar terus Pak. Lebih giat dalam ilmu IT sekarang. Kemudian les privat, kalau kami sekarang komputernya sama teman ya Pak, sama Bu Putri belajarnya untuk latihan IT-nya. Untuk penerapan ilmu-ilmu komputer tersebut ya masih itulah Pak. Masih mengharapkan orang juga lah Pak. Oke, tadi ibu katakan kan ibu bisa memungkinkan belajar terus belajar ya kan. Saya suka nih sama ibu karena ibu usianya lebih lanjut ketimbang saya, tapi semangat belajarnya luar biasa. Nah, tadi ibu katakan juga ada les privat ya kan. Kemudian sering-sering menggunakan IT, menggunakan teknologi zaman sekarang. Nah, yang mana nih hal prioritas menurut ibu yang akan ibu lakukan terlebih dahulu? Seperti yang tadi ibu katakan. Tadi kan ibu mengatakan belajar dan terus belajar, kemudian les privat itu kan nggak mesti ikut di bimbel ya bu ya, Iya, bisa sama teman gitu ya. Nah, Iya, kemudian lebih cenderung sering-sering. Mana nih yang akan ibu lakukan terlebih dahulu, yang lebih mudah ibu lakukan terlebih dahulu? Kalau saya lebih mudah ya sama teman Pak, segera mungkin lah saya belajar untuk mengikutinya. Iya, sama teman ya. Nah, kira-kira kapan ibu akan mulai belajar terkait dengan penggunaan IT? Tadi ibu katakan sesegera mungkin. Ini kan kita butuh tahu nih kapan nih kira-kira ibu bisa mulai belajar penggunaan IT. Iya Pak, sebenarnya kalau mulai belajarnya udah Pak, tapi tentang apanya belum ya. Belum, pemahirannya belum. Oh, mungkin apa ya, butuh tema-tema khusus ya, macam Word, kapan, bagaimana, kemudian nanti mengirim email, menggunakan PowerPoint, mengelola video seperti itu ya? Iya Pak. Nah, kira itu kan sudah berjalan tuh Bu. Kemarin mulainya kapan? Kemarinnya karena mengikuti CGP ini, CGP ya Pak ya. Ya harus wajib, katanya wajib itu harus pandai komputer. Jadi kan sampai sekarang masih gimana ya Pak ya? Berarti sudah belajar Bu kan? Udah. Berarti masih dalam proses belajar. Oke. Nah, Bu Robia, apa saja yang akan Ibu lakukan selain tadi yang Ibu sudah katakan? Apa saja yang akan Ibu lakukan agar Ibu betul-betul bisa mahir menggunakan IT? Kalau saya lakukan, belajar terus lah Pak. Belajar terus. Semangat. Okay. Semangat yang tinggi ya. Iya, semangat yang tinggi. Oke, luar biasa Ibu ini. Saya salut sama Ibu. Iya. Usia saya lebih muda, semangat Ibu lebih tinggi ketimbang saya. Nah, jadi dari sekian banyak tadi, hal apa yang paling mungkin yang bisa secepatnya Ibu lakukan untuk bisa Ibu dapat menggunakan IT? Ya, itu tadi Pak ya, belajar terus, apalagi di zaman sekarang ikut CGP harus pakai IT, perlu IT, PPG terus pakai IT, sudah pakai komputer, kan Pak, semuanya harus pakai, apalagi kita ini di anak TK itu pun perlu mempelajari untuk anak itu sudah pakai IT, karena kami di sekolah membuka apa namanya Pak, M-Focus gitu, pakai M-Focus untuk belajar. Menggunakan Infocus ya. Iya, karena pakai IT juga kan Pak. Jadi oke. Yang selanjutnya kita sampai di apa ini Bu? Di titik ya. Waktu kita nggak lama lagi. Nah, di titik ini, di akhir diskusi kita, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya sangat senang sekali
dan berterima kasih kepada Bapak sudah memberikan support untuk belajar tentang IT ini. Akan saya coba untuk mempelajarinya supaya semangat terus. Terima kasih Bapak. Oke, tadi dengan cara apa tadi Bu? Selain belajar terus menerus, apalagi tadi apa? Les privat ya? Terus, iya. Dengan les privat ya. Saya yakin Ibu bisa. Semangat Ibu ini yang luar biasa. Artinya istilah kata guru kita yang lama itu kan belajar dari kecil hingga buayan ya. Belajar dari lahir hingga buayan, hingga liang lahat seperti itu. Nah Ibu tetap semangat. Oke, terima kasih kepada Bu Rodia sudah bersedia dengan saya untuk melakukan coaching. Saya berharap Ibu bisa, dan saya sangat yakin Ibu bisa untuk menguasai IT dan terus belajar. Memang tadi Ibu katakan les privat itu hari ini teman-teman yang muda-muda juga bisa ya mengajari gitu kan. Sambil berjalan dalam program juga nggak masalah seperti CGP hari ini. Mungkin dengan adanya CGP Ibu bisa terbantu untuk bisa menguasai IT begitu ya secara tidak langsung. Mungkin itu aja Bu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Rodia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Kita sore ini akan melakukan coaching sebentar ya Pak Ihsan. Ya Bu. Nah, Bapak ingin ngobrolin apa nih di sore ini? Masalah efisiensi dan efektivitas dalam pengaturan waktu saya Bu. Ini hari ini kan akhir-akhir ini di semester ini terutama saya sedang memang mengikuti kegiatan CGP. Kemudian di samping itu juga saya di sekolah juga sebagai kepala program, kepala jurusan. Di satu sisi tugas kewajiban saya juga ada sebagai guru mengajar di kelas. Di awal-awal saya sih mengikuti CGP ini senang karena saya suka dengan hal-hal baru. Nah, jadi namun di tengah perjalanan dengan banyaknya tuntutan tugas tanpa bermaksud untuk menyalahkan dengan kemana-mana tidak, tapi saya merasa waktu saya kok kayaknya nggak cukup gitu. Saya mengerjakan tugas-tugas di TGP, tapi di sisi lain saya juga ada tugas saya sebagai kepala program, di sisi lainnya sudah ngajar. Jadi kadang-kadang ada yang tertinggal. Jadi saya merasa tidak puas sebagai guru karena ya saya nggak masuk ke dalam kelas, permisi kepada anak. Kadang-kadang tugas saya sebagai kepala program juga sedikit saya kesampingkan karena satu harian saya harus tuntaskan tugas-tugas di CGP. Terkadang saya juga hampir lupa buka LMS karena tuntutan tugas sebagai kepala program, apalagi kami sering ada event dengan industri kan gitu. Seperti itulah Bu yang kita bahas hari ini kayaknya. Oke, jadi Bapak ingin ngobrolin bagaimana agar ketiga profesi Bapak, yaitu sebagai CGP, sebagai guru, dan sebagai kepala program itu dapat berjalan lancar. Begitukah Pak? Karena ini percakapan singkat ya Pak, waktu kita sedikit. Apa yang ingin Bapak dapatkan di akhir percakapan kita ini? Yang ingin saya dapatkan adalah di akhir percakapan kita, saya kepingin saya bisa menyelesaikan seluruh kegiatan dan tanggung jawab saya bisa dengan baik dan tidak ada yang terkorbankan, atau kalaupun harus dikorbankan mungkin sangat-sangat kecil mungkin. Intinya efektivitas dan efisiensi dalam saya bekerja itu bisa maksimal, seperti itulah, sehingga saya bisa puas dalam bekerja. Oke Pak, kalau begitu situasi yang sekarang Bapak hadapi seperti apa sih? Situasi yang sekarang saya hadapi adalah
sempat galau, kemudian bingung, karena seperti saya katakan tadi, saya tidak ingin menyalahkan mana-mana, karena yang mana-mana juga positif. Di CGP ini cukup banyak kali pengetahuan yang baru, hal baru yang menjadi motivasi bagi saya. Tapi di dalam hal menyelesaikan tugas-tugasnya memang cukup menyita waktu yang cukup relatif besar begitu, sehingga kadang-kadang menyita waktu saya untuk bagaimana saya masuk ke dalam kelas. Yang saya hadapi hari ini, saya merasa bersalah terhadap anak-anak saya. Terkadang saya titip bahan saja ke mereka, saya nggak masuk. Kemudian terkadang kena dalam rangka menyelesaikan tugas. Belum lagi nggak selamanya CGP jadi alasan. Ketika saya ada menyiapkan event dengan industri, ya, saya juga nggak masuk dalam kelas. Seperti itulah. Kadang-kadang gara-gara saya menyelesaikan tugas saya sebagai kepala program, CGP-nya, LMS-nya agak sedikit apa gitu. Jadi semacam bingung saya, aduh ini gimana nih kan gitu. Maaf Bu Mas, suaranya nggak kedengeran. Oh, iya. Oke Pak, jadi situasi yang Bapak inginkan sebenarnya seperti apa? Yang idealnya menurut Pak? Situasi ideal yang saya inginkan adalah saya dapat menyelesaikan tugas saya sebagai kepala program. Kemudian dan saya dapat menyelesaikan tugas-tugas saya di CGP sesuai dengan due date-nya, karena beberapa kali harus saya lewat daripada due date yang ditentukan. Kemudian siswa saya juga saya tidak merasa siswa saya terabaikan. Itu yang saya inginkan. Artinya siswa saya juga bisa puas ataupun merasa mereka tidak kehilangan peran saya sebagai guru ketika saya tidak hadir di kelas karena memang menyelesaikan tugas-tugas. Itu sih yang saya inginkan idealnya. Nah, kalau idealnya pekerjaan itu katakan tadi, apa yang menjadi kendala bagi Bapak untuk mewujudkan pekerjaan ini sehingga lancar ketiga-tiga profesi Bapak ini? Yang menjadi kendala ya Bu ya? Iya. Yang menjadi kendala memang saya akui saya terkadang kurang pandai mengatur waktu, memanajemen memanajemen, mengelola ataupun memanajemen agenda. Itu memang saya sadari bahwasanya terkadang walaupun di dalam mengajar kita sudah susun perencanaan, namun karena memang tuntutan tugas lain yang memang mengharuskan kita untuk bisa menyita waktu kita, ditambah lagi memang ada kegiatan CGP, sehingga perencanaan-perencanaan yang saya susun tadi tidak dapat maksimal saya laksanakan, dan memang saya tidak menggunakan agenda ataupun buku agenda yang secara maksimal seperti itu. Mungkin itu sih kendalanya ya. Oke Pak, jadi kalau sekarang nih ada kejadian di luar dugaan, ini tugas date-nya sudah dekat, sementara Bapak harus menyelesaikan tugas Bapak di kepala program yang mendesak juga, kemudian tugas Bapak, kewajiban Bapak sebagai guru pun kepada anak-anak juga harus dilaksanakan. Apa reaksi Bapak yang Bapak lakukan? Iya, kalau ditanya secara reaksi panik ya, karena memang cukup padat seperti itu. Tapi lagi semacam kemarin kan sekitar 2 pekan yang lalu itu kan kita dituntut untuk menyiapkan soal ujian. Itu kan juga tugas kita sebagai guru ya, bagian dari evaluasi ya. Ditambah lagi memang saya sedang merencanakan di sekolah itu melaksanakan kelas industri, jadi menyiapkan informasi-informasi, surat-surat dan yang berhubungan dengan itu. Ditambah lagi memang tugas-tugas di CGP, lagi dengan beberapa kegiatan di luar seperti Lokasari. Nah, yang saya lakukan pertama ya memang, dan itu selalu sih pernah saya terapkan, bahwasanya saya menggunakan hukum prioritas. Saya selalu menerapkan itu. Jadi prioritas itu yang saya terapkan itu ada 4. Yang pertama, penting dan mendesak. Kemudian yang kedua, penting tapi tidak mendesak. Kemudian yang ketiga, mendesak tapi tidak penting. Dan yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Selalu saya memang menempatkan di posisi pertama itu penting dan mendesak. Nah, saya berusaha untuk bisa memaksimalkan, menempatkan
mana nih yang penting, mana nih yang mendesak, itu yang akan cepat saya prioritaskan. Walaupun ada nanti yang mendesak tapi belum terlalu penting seperti itu. Karena dia mendesak karena dudetnya harus ya pada akhirnya dia harus terlewatkan. Itu bagian dari konsekuensi yang saya hadapi. Nah, secara perasaan galau, tetapi memang itu kenyataannya seperti itu, Bu. Nah, agar tugas-tugas di ketiga profesi yang Bapak sedang emban sekarang ini dapat berjalan bersamaan dengan lancar, kira-kira yang Bapak dapat lakukan, apa yang Bapak dapat buat gitu? Yang Bapak pikir. Yang pertama yang jelas, supaya kegiatannya itu bisa lancar ya, sesuai dengan yang saya inginkan tadi lah ya. Ya memang setelah saya pikir-pikir memang menentukan hukum prioritas itu yang pertama. Terus yang kedua, membuat buku agenda. Artinya sebagai catatan atau sebagai pengingat, mana nih yang harus saya kerjakan duluan, kapan due date-nya. Mungkin itu sih yang akan saya lakukan ya, mungkin. Ada lagi tidak Pak, selain membuat hukum prioritas yang mana yang mendesak dan penting, kemudian membuat agenda yang dapat Bapak lakukan agar ketiga kegiatan itu dapat berjalan bersamaan dengan lancar? Bisa juga saya berkolaborasi dengan mendelegasikan beberapa tugas yang sifatnya mungkin bisa dikerjakan oleh orang lain, seperti misalkan kalau ada event di jurusan ataupun ada kegiatan lain seperti surat menyurat, saya mungkin bisa mendelegasikan tugas itu ke bagian teman saya atau rekan saya yang untuk membantu saya menyelesaikan segala hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di jurusan sementara waktu. Mungkin itu bisa saya lakukan. Berarti adakah orang yang membantu Bapak untuk mengurangi sedikit, ya setidaknya sedikit lah dari pekerjaan Bapak ini? Ada sih, di jurusan itu ada teman, kemudian di sekolah juga kan sebenarnya ada TU. Saya juga ya pernah ya meminta tolong gitu kan. Cuman kan memang karena kepala sekolah nyuruhnya saya, ya saya kerjakan. Tapi terkadang memang karena memang pada akhirnya tidak mampu ya secara waktu atau boleh buat, saya harus minta tolong ke TU untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan administrasi seperti itu, Bu. Setelah mendapatkan solusi, mulai melakukan dari Suara Bu Mas putus-putus ya? Iya, Pak. Kapan Bapak kira-kira mulai dapat melakukannya? Halo, Pak. Iya, yang jelas ini sudah akhir semester ya. Kayaknya memang saya harus awali itu secepatnya. Paling tidak menyusun rencana pun agenda juga di libur semester ini, kemudian nanti aktualisasinya ya di awal semester genap nanti bisa coba saya upayakan lah, ataupun di kegiatan-kegiatan lain mungkin akan saya lakukan. Berarti mulai awal semester nanti Bapak mulai membuat agenda, menyusunnya gitu kan Pak? Seperti itu, benarkah Pak? Iya, Bu. Ya. Oke, jadi bagaimana perasaan Bapak sekarang? Iya, saya baru sadar gitu ya, ternyata memang ada hal yang mungkin bisa saya lakukan untuk bisa memecah ataupun mengurangi kegalauan tadi ya, terkait dengan efektivitas dan efisiensi saya, bagaimana bisa menyelesaikan pekerjaan saya selain sebagai seorang guru, sebagai kepala program juga peran saya di kegiatan PGP di angkatan 6 ini sedikit lebih lega lah gitu.
Jadi merasa lebih lega ya Pak ya, dapat solusinya. Dapatkah Bapak menyimpulkan dialog kita hari ini Pak, di sesi ini? Apa ya yang bisa saya simpulkan ya, yang jelas terkait dengan efektivitas dan efisiensi yang saya katakan tadi di awal. Menentukan hukum prioritas itu menjadi urgen di awal, kemudian menggunakan agenda dan pendelegasian tugas-tugas yang sifatnya kolaborasi, mungkin itu menjadi solusi untuk bisa menyelesaikan tantangan, bisa juga menyelesaikan tanggung jawab selama memang tugas itu dapat dikerjakan agar tugas-tugas itu bisa diselesaikan secara maksimal. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya dapat, Bu Mas. Baiklah Pak, mudah-mudahan solusi-solusi yang Bapak dapatkan tadi dari percakapan singkat kita dapat membantu mengatasi masalah yang sedang Bapak hadapi, dan saya yakin Bapak dapat melaksanakan ketiga profesi Bapak ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Saya yakin itu. Jadi ya saya harap tetap semangat Pak. Oke. Terima kasih Bu Mas. Ya, sama-sama Pak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.